Advokat Indonesia setia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada narasumber Legal Upgrade kita yang ke episode 22. Bapak Wakil Sekjen IKADIN, Dr. Rusdin Ismail, SHMH. Selamat sore Bang, apa kabar? Ya, selamat sore Mas Alif, teman-teman semuanya. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu peserta Legal Upgrade episode 22. Tema Legal Upgrade kali ini akan mengangkat tentang pembaharuan hukum tindak pidana korupsi yang mengedepankan pengembalian kerugian negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tubagus Alif, Kabid Humas DPP IKADIN yang akan menjadi moderator pada Legal Upgrade hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Bapak Dr. Rusdin Ismail. Beliau lahir di Bima, kemudian meraih gelar sarjana hukum di Universitas Jakarta, kemudian meraih gelar magister hukum di Pascarsarjana Universitas Surakarta, kemudian meraih gelar doktor pada tahun lalu di Universitas Borobudur Jakarta, dan saat ini bekerja di kantor hukum Reals dan Rekan yang beralamat di Jalan Tebet sebagai managing partners. Kemudian pada periode kepengurusan sebelumnya, beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Ujian Profesi Advokat di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia. Acara Legal Upgrade ini berbentuk penyampaian materi dari advokat yang berkompeten di bidangnya, lalu dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dengan peserta secara interaktif di akhir acara. Dan Bapak Ibu peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Rusdin di akhir pemaparan. Sebelum untuk mulai, kita akan membacakan dulu persyaratan acara diskusi Legal Upgrade kali ini. Untuk menjaga kelancaran acara ini, maka kita meminta voice feature harap di-mute. Kemudian untuk pertanyaan dari para peserta, akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi oleh narasumber, dan Bapak Ibu dapat melakukan raise hand terlebih dahulu sebelum melakukan pertanyaan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa sertifikat dan materi akan dikirimkan ke alamat email Bapak Ibu paling lambat 7 hari kerja. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Dr. Rusdin Ismail SHMH, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber pada Legal Upgrade pada hari ini. Ya, memang Legal Upgrade pada hari ini adalah lanjutan dari Legal Upgrade sebelum-sebelumnya dengan tema yang berbeda-beda tentunya. Ini menambah wawasan dan hasanat cara berpikir kita semua sebagai advokat khususnya di IKADIN. Saya sengaja mengangkat tema korupsi ini karena memang tidak bosan-bosan, karena setiap hari kita disuguhkan dengan kejadian dan peristiwa korupsi yang selalu dihiasi baik di media sosial, media massa, televisi, dan sebagainya. Ini penting kita angkat buat teman-teman semuanya. Bicara korupsi, saya kira teman-teman udah pasti, ranahnya udah pasti tahu semuanya, apalagi advokat. Dan pasti akan bertemu dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus korupsi. Korupsi dalam konteks yang kita bicarakan pada sore hari ini, saya hanya memperjelas tentang permasalahan pembaruan hukumnya saja. Kalau bicara hal-hal lainnya juga bisa berkembang. Kenapa saya mengangkat pembaruan hukum? Karena saya melihat penanganan korupsi di Indonesia saat ini belum sangat masif. Oleh karena dilatar belakangi dengan
minimnya pengembalian kerugian negara yang masuk ke kas negara pada saat ini. Sepanjang pengetahuan saya, pengembalian kerugian negara yang menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, semestinya itu yang paling utama. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pengembalian kerugian negara baru mencapai 15% dari nilai total kerugian yang dialami oleh negara atas perbuatan tindak pidana korupsi. Nah, ini menjadi suatu keprihatinan buat kita semua, khususnya kita para penegak hukum dan praktisi hukum. Bagaimana caranya kerugian negara ini bisa kembali atau di-cover sedemikian rupa untuk menutup kerugian yang timbul akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Baik, itu sebagai pengantar awal, saya sengaja mengambil judul Pembaruan Hukum Pemberantasan Tindak Korupsi, mengedepankan pengembalian kerugian negara. Kenapa saya mengambil judul ini? Dengan latar belakang bahwa negara kita kerugian yang dialami dalam terkaitan dengan korupsi sangat besar, dan hal apa yang menjadi yang utama untuk dilakukan terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara. Itu yang dikedepankan, karena ini bukan bicara pidana badan, tapi juga bicara bagaimana mengcover kerugian negara atas kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku korupsi. Baik, kejahatan korupsi dikatakan sebagai kejahatan extraordinary crimes, adalah kejahatan pidana luar yang biasa. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang dampak yang ditimbulkan oleh pidana korupsi ini sangat besar dan sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, mempengaruhi perilaku korupsi. Perilaku korupsi mempengaruhi merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan. Kemudian juga nilai-nilai moral juga sangat kita rasakan. Belum juga lagi tata kelola hukum itu sangat-sangat dihancurkan oleh kejahatan korupsi yang saat ini dilakukan oleh para pelaku korupsi. Inilah yang menjadi dasarnya kenapa ada undang-undang tindak pidana korupsi, kemudian ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang semata-mata tujuan ada bagaimana memberantas pelaku tindak pidana korupsi, memberikan supervisi dan sebagainya, bagaimana memberikan dalam konteks pemahaman korupsi itu tidak boleh dilakukan karena terkait dengan kejahatan-kejahatan yang memang sangat merugikan keuangan negara. Ini penting. Kemudian dampak lain adalah tata kelola keuangan dan perekonomian negara itu pasti akan terganggu. Demikian juga pembangunan ekonominya. Ini sangat memang dirasakan ketika pengelolaan keuangan itu baik dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks itu negara pasti terganggu kalau terjadi tindak pidana korupsi. Itu terkait pengelolaan keuangan negara. Baik keuangan negara yang ada di pusat maupun yang dikelola oleh daerah-daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi. Ini sangat berpengaruh langsung terkait dengan pembangunan nasional baik yang di pusat maupun di daerah. Ini dampaknya. Itulah disebut extraordinary crime. Kemudian dalam tindak pidana korupsi ini pasal yang sering kita temukan, kejahatan korupsi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Seringkali kita temukan di lapangan, siapapun pelaku korupsi biasanya akan dikenakan pasal tindak pidana ayat 2, pasal 2 ayat 1 dan 2, biasanya semacam itu. Terlepas dari itu kan tidak terlalu jauh saya membahas ke situ. Itu hanya definisi daripada ketentuan pasal 2. Cuman menariknya, di dalam pasal itu ada perbuatan yang memang harus kita pahami. Ada subjek hukumnya, ada perbuatan hukum yang memang dilarang. Itu disebut perbuatan melawan hukum. Ini harus kita batasi. Kemudian dalam tindak pidana korupsi juga terdapat korporasi.
Korporasi itu badan-badan hukum, baik itu PT, koperasi, yayasan, badan-badan lembaga yang memang yang terkaitan dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Kemudian ada keuangan negara yang dirugikan. Itulah yang menjadi isi daripada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2001. Kita batasi lagi terkait apa aja yang disebut tindak pidana korupsi itu. Apa aja yang menjadi tindak pidana korupsi itu, pengelompokan bagaimana, kemudian masuk kategori apa saja yang menjadi dikatakan tindak pidana korupsi. Nah, di sini saya kasih gambaran kecil aja. Sebenarnya ada 30, cuman dipersempit menjadi 7, karena memang ini yang memang menjadi dasar dalam pengelolaan tindak pidana korupsi. Ya, 7 ini udah maksimal terkait dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ada kerugian negara, kemudian ada pidana suap, ada pidana penggelapan dalam jabatan terkait dengan pejabat dan sebagainya. Kemudian ada pemerasan, kemudian ada perbuatan curang, dan benturan kepentingan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. 7 macam perbuatan tindak pidana korupsi ini seringkali kita temui dalam kegiatan sehari-hari. Dan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang pada akhirnya tidak sadar bahwa apa yang tertuang dalam tindak pidana korupsi itu, mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu menjadi bagian daripada kejahatan korupsi. Mereka tidak sadar karena satu kekurangan masyarakat kita adalah ketidakpahaman apa itu kerugian negara, apa itu suap menyuap, apa itu penggelapan dalam jabatan. Ini memang menjadi tugasnya KPK untuk memberikan supervisi ke lembaga-lembaga, sehingga hal-hal yang kita katakan macam-macam perbuatan tindak pidana korupsi tidak perlu terjadi sebenarnya. Sebenarnya tugas KPK itu kan jelas, memberantas tindak pidana korupsi, kemudian memberikan supervisi kepada lembaga-lembaga, kemudian melakukan tugas-tugas untuk menghambat terjadinya tindak pidana korupsi, melakukan penyuluhan. Itu tugas-tugas yang dilakukan oleh KPK. Hanya sekarang yang kita lihat, KPK lebih cenderung pada instan yang mereka lakukan, misalnya penangkapan, kemudian tindak pidana yang secara masif belum pernah kita lihat. Kasus-kasus berat besar tidak pernah diangkat. Nah, ini yang menjadi persoalan KPK sekarang. Kenapa undang-undang KPK itu sekarang sangat lemah, adanya kontrol dari kekuasaan. Ini yang terjadi, ini sangat kita sesali. Sehingga kelemahan undang-undang tindak pidana korupsi saat ini sangat kita rasakan. Makanya banyak hal yang memang harus kita berikan masukan ke pemerintah terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi ini, karena sangat merugikan negara terkait dengan pengelolaan keuangan maupun perekonomian serta pembangunan nasional. Ini penting buat kita semuanya. Baik, karena terkait keuangan negara, tentunya kita harus merujuk apa itu keuangan negara. Ya, jadi keuangan negara yang menurut Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu yang terkait dengan ya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang menjadi milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kadang-kadang teman-teman ini mungkin hanya fokus ini, saya sendiri pada saat menjadi praktisi masih sampai sekarang pun kita belum memahami apa itu keuangan negara yang sesungguhnya. Padahal ini menjadi catatan penting buat kita semuanya sebagai lawyer, mengetahui apa sih keuangan negara, apa meliputi apa aja kan gitu. Nah, ini di gambarannya di pasal terkait undang-undang keuangan negara ini jelas berupa nilai uang, misalnya bisa juga terjadi obligasi. Apakah obligasi yang dikeluarkan negara merupakan bernilai? Ya, itu termasuk salah satunya. Itu menjadi hak kekayaan keuangan negara. Apakah penilaian pengadaan barang dan jasa termasuk bagian dari keuangan negara? Ya, termasuk, karena di situ ada barang yang bisa dinilai dan itu menjadi milik negara, bukan hanya negara di tingkat nasional, tapi di tingkat provinsi,
tingkat kabupaten dan kota sampai dengan tingkat kelurahan, ketika dikatakan ada nilai uang yang bisa dinilai dengan sejumlah uang dan barang, maka itu dikatakan keuangan negara yang pengelolaan dilakukan oleh negara dalam konteks ini, ya. Kemudian berikutnya, kenapa kejahatan korupsi dikatakan extraordinary crime, perlu dilakukan penanganan secara luar biasa, karena memang kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang sangat profesional yang ada pada lembaga-lembaga yang memang menjadi tugas dan kewenangan mereka, baik di lembaga yudikatif, eksekutif, dan sebagainya. Nah, orang-orang ini melakukan kejahatan itu tingkat tinggi memang, tidak menutup kemungkinan ada sistematis dan terorganisasi yang mereka lakukan. Makanya penanganan itu butuh hal yang ekstra gitu loh. Karena pelaku kejahatan korupsi ini sangat lebih lihai daripada para penyidik maupun yang melakukan tugas terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini penting. Kemudian penyelamatan aset negara itu juga menjadi hal penting. Aset negara dalam konteks apa yang menjadi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, aset yang diambil, nilai-nilai barang yang diambil, yang dikorupsi, nah itu harus dikembalikan. Nah, bagaimana menyelamatkan keuangan negara? Tentunya dengan melakukan upaya-upaya pemberantasan secara sistematis pula yang dilakukan oleh para kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Kenapa penyelamatan keuangan negara menjadi penting? Karena kita tahu sampai dengan saat ini, menurut analisa yang kami peroleh maupun data yang kami peroleh dari lembaga terkait, hanya 15% yang masuk ke kas negara. Dan itu pernah saya survei sampai dengan ke Mahkamah Agung pun, teman-teman ICW, mereka akan kesulitan mendapatkan berapa nilai pengembalian negara yang masuk ke kas negara. Ini pun tidak dirilis oleh pemerintah. Saya coba meminta informasi sedemikian rupa, tidak akan pernah dapat. Teman-teman ICW aja tidak pernah memperoleh nilai real berapa yang menjadi besarnya keuangan negara atas kejahatan korupsi yang dikembalikan kepada kas negara. Ini tidak muncul. Nah, ini memang kesulitan negara belum transparan memberikan informasi secara terbuka terkait pengembalian kerugian negara ini. Makanya ini menjadi penting, menjadi satu landasan kita kenapa ada pembaruan hukum, oleh karena penyelamatan keuangan negara masih minim. Nah, ini menjadi satu dasar kenapa perlu ada pembaruan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Baik, selanjutnya Mas Alif. Terkait penanganan korupsi ini, bicara pembaruan hukum tentu ada konsep yang harus dirubah cara penanganan korupsinya. Memang undang-undang saat ini, undang-undang yang kita anut, undang-undang tindak pidana korupsi, banyak mengalami perubahan sejak tahun 73 sampai dengan saat ini. Hanya menjadi persoalannya konsep yang kita kedepankan selama ini, ya, konsep yang selama ini adalah bagaimana memenjarakan orang. Itu jauh lebih penting yang saya amati, dan pengembalian kerugian negara itu menjadi nomor 2. Nah, ini penegakan hukumnya selama ini seperti itu, atau dikenal dengan primum remedium, itu kebalikan dari ultimum remedium. Nah, ini menjadi konsep pembaruan hukum sebenarnya. Hanya saat ini konsep pembaruan hukum dalam konteks ultimum remedium belum sepenuhnya dilakukan oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian, karena mereka masih fokus pada terkait bagaimana memaksimalkan hukuman seberat-beratnya pada pelaku tindak pidana korupsi. Padahal hakikat daripada tindak pidana korupsi itu pemberantasannya adalah bagaimana mereka free hasil kejahatan sehingga pembangunan ekonomi dan pengembalian kerugian negara bisa teratasi. Itu yang terpenting sebenarnya. Tapi yang terjadi justru
bagaimana menghukum pelaku korupsi semaksimal mungkin, ditambah juga ada uang pengganti dan denda, tapi itu belum dilakukan semaksimal mungkin. Itu masih dalam tataran konsep primum remedium. Nah, ini yang kita mau coba ke pendekatan ke arah ultimum remedium ini. Apa yang dimaksud ultimum remedium itu adalah bagaimana mengedepankan pengembalian kerugian negara, ya. Jadi bawa uang, ya, kembalikan ke negara. Jadi bukan membawa orangnya untuk dipenjara, ya. Jadi konsep selama ini, ya, konsep yang dilakukan oleh para penegak hukum adalah masih dalam paradigma retributive justice atau mengutamakan pemidanan. Ini yang terjadi. Ini yang menjadi kendalanya kita, kenapa keuangan negara tidak sampai demikian rupa sehingga minim dikembalikan ke kas negara sebagai pengganti atas kerugian negara. Ini memang masih sulit buat para penyidik maupun para pelaku penegak hukum untuk mengedepankan konsep ultimum remedium. Barangkali ini dibutuhkan konsep baru atau hukum baru untuk penegakan pengembalian kerugian negara dengan catatan bagaimana membawa kembali uang, ya, bahasa kasarnya membawa kembali uang dan aset sebagai aset negara, kemudian tidak lagi memfokuskan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ini yang terpenting. Bicara konsep ini tentunya ada teori yang memang harus kita pakai. Teori pidana ini banyak sekali, ya. Tapi yang berkenaan dengan korupsi ini, kenapa ada teori negara hukum modern, kemudian ada teori analisis ekonomi atas hukum. Ini teori analisis ekonomi atas hukum mungkin teman-teman baru dengar. Ini adalah teori yang dikemukakan oleh Posner, teori ekonomi. Bagaimana mengefisiensikan ekonomi menjadi lebih baik. Itu teori pada pokoknya. Kemudian ada teori keadilan, kita tahu bahwa negara ini harus dibangun secara adil, gitu kan. Itu pondasinya. Kemudian ada pertanggungjawab pidana. Teori ini teori yang memang setiap kejahatan hukum atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi maupun pidana umum, ya harus dipertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Itu yang disebut teori pertanggungjawaban pidana. Jadi itu ringkasnya aja, nanti teman-teman bisa membuka apa itu teori pertanggungjawaban pidana dan lebih luasnya, tapi ini menjadi suatu catatan aja ketika membuat suatu konsep, maka teori apa yang kita pergunakan, ya. Kemudian ini faktor ini yang paling penting, faktor yang mempengaruhi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ini memang menjadi hal yang pemikiran hukum yang harus dikedepankan dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Ini sangat kita butuhkan memang. Kenapa saya membuat faktor-faktor ini? Karena menjadi konsennya terkait dengan pembangunan hukum atau pembaruan hukum yang baru. Kenapa pengembalian pidana korupsi ini belum maksimal, ya? Yang dilakukan oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian, banyak halangan yang memang kita temui di lapangan, ya. Banyak halangan yang kita temui di lapangan terkait belum maksimalnya pengembalian kerugian negara atas kejahatan korupsi. Perlu dilakukan pembaruan hukum, sistem hukum terkait hal ini. Kenapa saya sampaikan pentingnya pembaruan sistem hukum adalah untuk mengcover aturan-aturan yang sebelumnya yang belum terakomodir dalam peraturan undang-undang pidana sebelumnya. Sehingga pembaruan hukum ini menjadi penting untuk mengatasi kerugian negara yang begitu besar, ya. Bagaimana mengatasi kerugian negara, mengembalikan aset-aset negara yang dilakukan oleh
pelaku tindak pidana korupsi. Di antara pembaharuan sistem hukum itu saya lebih cenderung kita lihat ada penyitaan lebih awal setelah ada nilainya kerugian keuangan negara. Kenapa saya menyampaikan ada penyitaan lebih awal setelah adanya nilai kerugian negara bila terjadi tindak pidana korupsi? Karena selama ini menunggu hasil penyidikan baru dilakukan penyitaan. Padahal setelah BPK mengatakan bahwa ada kerugian negara, kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian maupun kejaksaan serta KPK, mereka menyita lebih awal dengan tujuan untuk menghindari hilangnya atau dilarikannya aset yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, yang diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi. Nah, ini penting penyitaan lebih awal ini. Ini menjadi suatu sistem yang memang harus kita kedepankan. Kemudian masuk pada pelelangan aset. Pelelangan aset tindak pidana korupsi selama ini yang telah disita tentunya, yang telah dijatuhkan sita oleh pihak pengadilan. Ini harus dilakukan lebih awal. Memang kendalanya kita belum ada aturan hukum yang mempersyaratkan ini. Pelelangan awal, tujuannya apa? Pelelangan awal ini atas aset-aset yang disita oleh negara adalah untuk salah satunya adalah untuk nilai aset yang disita tidak menurun. Contohnya aset-aset bergerak. Kalau mungkin aset tidak bergerak tidak terpengaruh sama sekali. Tapi aset bergerak misalnya mobil, barang-barang mewah yang menjadi hasil kejahatan korupsi ini perlu dilakukan pelelangan lebih awal. Yang menurut saya itu penting untuk dilakukan untuk menutupi nilai aset menurun. Ini penting. Jangan sampai menunggu ingkrah dulu. Selama ini menunggu ingkrah dulu ya sampai bertahun-tahun. Misalnya contoh mobil mewah, mobil Mercy atau mobil apapun bentuknya yang nilainya miliaran rupiah, kemudian tunggu 1-2 tahun sampai 3 tahun keburu turun nilai barangnya. Nah, ini maksudnya sistem pembaruan inilah yang kita kedepankan dalam konteks mengcover kerugian negara. Ini penting. Dan yang tak kalah penting adalah melakukan tracing aset, menelusuri aset. Kemudian investigasi secara maksimal atas aset kejahatan korupsi. Tujuannya adalah untuk mengcover pengalihan kerugian negara. Ini penting sekali. Ini yang belum maksimal dilakukan oleh para penegak hukum dalam konteks polisi, kejaksaan maupun penyidik KPK. Ini masih sangat minim. Mereka lebih cenderung tangkap tangan dan sebagainya. Pada banyak kejahatan terkait keuangan negara, proyek-proyek yang mega proyek, baik di pusat maupun di daerah, itu jarang sekali mereka terlibat. Mereka hanya membuat hal-hal yang sifatnya publishing, cepat menaikkan KPK, padahal tidak semacam itu ya tujuan adanya KPK itu. Nah, ini menjadi kendala semuanya. Jadi tracing aset dan investigasi secara maksimal atas kejahatan tindak pidana korupsi yang tujuan untuk mengcover pengembalian kerugian negara ini penting sekali. Ini salah satu sistem yang memang pembaruan hukum yang memang saya temukan gitu loh. Ini udah dipublish ini. Kemudian kenapa pengembalian kerugian negara dalam konteks selama ini selalu restitusi justice? Kita kembalikan kerugian negara. Kalau kita kedepankan pengembalian kerugian negara mampu dikembalikan secara maksimal atas kejahatan yang mereka lakukan, itu paling tidak meringankan hukuman mereka tanpa menghilangkan hukuman badan. Ya, ini menjadi suatu alternatif, bukan meniadakan pidananya, enggak, tapi paling tidak mengurangi hukuman. Ini penting. Jadi konsep semacam ini adalah konsep pendekatan ultimum remedium, penegakan hukum dalam hal pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana korupsi. Ini menjadi konsennya konsep ini. Memang perlu ada hal yang baru, memang pengaturan terkait undang-undang yang baru juga. Ini belum ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi kita, meskipun ada hal itu, tapi belum
sampai mengena, ya. Kemudian upaya dari penegak hukum, ya, upaya dari penegak hukum baik KPK, kejaksaan, dan kepolisian dalam mewujudkan perbaikan ekonomi terkait tindak pidana korupsi adalah bagaimana mengedepankan dan mengutamakan kerugian negara atau recovery aset dalam kejahatan tindak pidana korupsi. Ini harus menjadi tugas pokoknya mereka, ya, menjadi tugas pokoknya KPK, kejaksaan, dan kepolisian untuk mewujudkan ekonomi, perbaikan ekonomi. Karena kejahatan korupsi adalah merusak tatanan ekonomi dan pembangunan nasional. Makanya adanya KPK dan kejaksaan ini tujuannya semata-mata bagaimana mengcover kerugian negara sedemikian rupa, bagaimana aset yang dikorupsi, bagaimana uang yang dikorupsi bisa kembali dengan tidak mengurangi pidana badan. Ini yang dikedepankan. Kemudian terkait pengenangan korupsi belum maksimal oleh aparat penegak hukum, ada beberapa faktor yang memang menjadi kendala. Adalah yang paling pokok, ini temuan saya, ya, lemahnya sumber daya manusia menjadi salah satu kendala. Sumber daya manusia dalam konteks aparat penegak hukum terkait penanganan tindak pidana korupsi. Ini masih banyak kekurangan kita. Masih banyak kekurangan. Ini tidak bisa kita hindari. Belum lagi dalam konteks kepentingan antara pimpinan dan bawahan yang kita ketahui sering kali terjadi benturan. Ini menjadi tidak baik. Inilah sumber daya manusianya menjadi lemah. Ya. Kemudian kelemahan substansi terkait perundang-undangan kita. Misalnya hukuman badan yang menjadi hukuman utama, hukuman penjara. Tapi tidak dipikirkan bagaimana aset kejahatan itu bisa kembali. Nah, ini substansi undang-undang kita itu belum sampai ke arah situ. Penegak hukum masih kotak-kotik pada bagaimana memindanakan pelaku pidana korupsi semaksimal mungkin tanpa mengedepankan pengembalian korupsi, aset pidana korupsi yang menjadi bagian utama dari penanganan tindak pidana korupsi. Ini masih lemah kita. Jadi substansi undang-undangnya perlu diperkuat lagi. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi itu salah satunya belum maksimalnya pelacakan aset serta penyitaan dari kejahatan tindak pidana korupsi. Ini menjadi faktor kendala dalam proses penanganan tindak pidana korupsi belum maksimal. Baik, kemudian bicara kita landasan hukum apa aja terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Landasan hukum apa aja yang ada gitu kan. Kita tahu Undang-Undang Dasar 45 menjadi pondasinya landasan hukum tindak pidana korupsi. Ini penting, ya. Ini landasan hukumnya. Kenapa bisa muncul undang-undang tindak pidana korupsi mulai dari Undang-Undang 3199 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 20. Pondasinya adalah Undang-Undang Dasar. Ini menjadi pokok utama dari landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sana ada ketentuan pasal 1 ayat 3, ya, bisa dibaca, menyebutkan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah suatu negara menganut ajaran dan prinsip supremasi hukum, di mana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat itulah yang kemudian melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi. Ini menjadi pondasi utamanya. Kemudian ada landasan hukum lain terkait pembaruan hukum ini. Ketentuan dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana mengatur tentang sanksi pembayaran denda, uang pengganti atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pribadi maupun badan hukum. Itu yang disebut korporasi, itu badan hukum. Kemudian ketentuan pasal 6. Ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang 30 tentang KPK, ya, yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak selanjutnya disebut KPK. Nah, KPK ini memang tugasnya adalah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 319 Junto 20 Tahun 2021 itu amanatnya ada di situ. Tugas-tugas mereka ada di situ, dijelaskan di pasal 6 dan pasal 7. Nah, itu yang disebut tadi ada supervisi, ada penyuluhan, itu ada dalam pasal 6 dan pasal 7. Bisa dibaca nanti. Ini lebih singkat semacam itu. Kemudian ada ketentuan pasal 18 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan 319 tentang tindak pidana tentang terkait pengembalian kerugian negara. Ini dalam pasal 18 ini bicara lagi tentang bagaimana mengembalikan kerugian negara. Ini dalam pasal 18. Memang udah ada semua, hanya konsen pengembalian mengedepankan itu belum. Konsen mengembalikan kerugian negara mengedepankan sebagai bentuk perubahan pembaharan hukum belum dilakukan. Masih dalam konteks retributive justice, masih dalam konteks primum remedium, belum sampai ke arah konsep perubahan ke ultimum remedium yang mengedepankan hukuman badan menjadi alternatif terakhir. Itu maksudnya ya. Oke. Baik. Kemudian ada tentang perampasan aset. Kita tahu saat ini sangat didengungkan ada undang-undang perampasan aset. Sebenarnya sudah ada hanya untuk memperkuat tadi yang saya katakan tadi itu masih lemahnya perundang-undangan kita, memang dibutuhkan perampasan aset. Salah satu faktor yang paling penting memang perampasan aset itu penting untuk tadi menutupi kerugian negara yang cukup besar. Baru katakan 15% baru masuk ke kas negara. Ini sangat negara dirugikan. Loss-nya keuangan negara sangat besar gitu kan. Makanya perampasan aset. Makanya ada kemarin diagung-agungkan oleh anggota Dewan, Mahfud MD dan sebagainya, mendorong perampasan aset, undang-undang perampasan aset. Sebenarnya di dalam undang-undang KUHP udah ada pengaturannya. Hanya DPR ini kan belum ada kerjaan juga. Kita pikir bagaimana memaksimalkan korupsi ini, sementara mereka sendiri masih berkutik-kutik dengan hal-hal lain. Padahal konsennya negara ini adalah negara yang bersih itu, pemerintah yang bersih itu hilangnya tindak pidana korupsi. Nah ini masih sangat minim. Makanya dibutuhkan lagi tambahan undang-undang. Sebenarnya memaksimalkan undang-undang yang ada juga masih bisa. Contoh dalam pasal 39 jelas, kalau siapapun yang mengambil kejahatan atas barang yang dilakukan dengan tindak pidana korupsi, itu bisa dirampas oleh negara. Itu bisa dirampas dan diserahkan ke negara. Nah, ini bisa dilakukan dalam pasal ini jelas sekali gitu. Siapapun melakukan kejahatan terhadap kekayaan atau keuangan negara, tentunya harta yang dimiliki akan dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian negara. Ini penting ya. Ini udah diatur sebenarnya, hanya mau diperjelas nanti dengan undang-undang perampasan aset. Ini akan dikombin nanti ya. Kemudian tentang penggantian keuangan negara. Ini dalam pasal 35 nomor undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, jelas setiap pejabat negara ya, pegawai negeri yang bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan negara diwajibkan mengganti kerugian negara. Nah, secara administrasi misalnya terjadi tindak pidana korupsi atas kelalaian administrasi, ada kerugian negara terkait dengan administrasi misalnya dalam satu lembaga negara, hasil temuan bahwa ini bukan pidana tapi memang ada kerugian negara, bukan tindak pidana korupsi. Ini bisa dimintai pertanggungjawabannya. Jadi mereka harus mengganti kerugian negara. Jadi masuk ke ranah perdata, ya, bisa masuk ke ranah perdata juga, bisa juga masuk ke ranah pidana. Dua-duanya bisa jalan. Nah, ini menjadi pertentangan hukumnya. Ketika ranah perdata memberikan kewenangan untuk menyelesaikan secara administrasi, sementara satu sisi kadang-kadang penyidik dalam konteks itu masih menjalankan proses pidana. Ini yang menjadi persoalan hukum juga di negeri kita terkait dengan penanganan korupsi. Ya. Kemudian undang-undang yang lain terkait kejaksaan, tugas dan kewenangan, polisi, kehakiman, dan sebagainya, tentang keuangan negara, tentang BPK dan sebagainya, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Undang-undangnya udah kita bisa baca semua. Ini konteksnya semua. Kalau mau menyusun dalam suatu pokok permasalahan terkait korupsi, kita harus mengcover semua undang-undang yang terkait dengan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, baik lembaganya maupun pertanggungjawaban dan sebagainya. Ini memang penting. Ya, ada 3 kesimpulan yang saya buat. Ya, bisa dibaca bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan aturan hukum yang baru yang tujuannya untuk melengkapi peraturan hukum yang sudah ada sebagai wujud adanya pembaruan hukum dalam hal pelaksanaan dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya terkait dengan penyitaan, pelelangan, dan perampasan aset. Ini suatu kesimpulan yang memang terkait pembaruan hukum. Kemudian konsep model paradigma harus dibangun oleh penegak hukum mengenai sanksi pidana korupsi adalah harus bergeser dari paradigma follow the suspect yang saya katakan itu membawa orangnya untuk dihukum menjadi follow the money. Ya, kembalikan, bawa uangnya dan bawa aset negara, gitu. Yang tujuannya adalah mengedepankan kembalian kerugian negara dalam arti di mana barang bukti yang disita, ya, dalam perkara tindak pidana korupsi bukan semata-mata sebagai alat bukti, ya, alat pembuktian di pengadilan, akan tetapi merupakan aset yang bernilai sebagai bukti yang mesti diperjuangkan menjadi aset untuk mengganti kerugian negara. Contoh. Saya bicara contoh ini. Ketika yang terjadi, ketika ada suatu putusan dan sebelum ada putusan, ada penyitaan lebih awal, aset ini harusnya aset yang bernilai. Ini harusnya diperjuangkan, bukan hanya menjadi pajangan sebagai alat bukti di pengadilan bahwa itu hasil kejahatan korupsi. Padahal yang paling utama adalah bagaimana menjaga aset ini tetap bernilai, ya. Yang maksud dan tujuannya untuk mengcover kerugian negara yang sedemikian rupa. Nah, ini yang memang masih kelemahan kita di situ. Makanya harus bergeser cara berpikir kita, ya. Jangan hanya menghukum orang sedemikian rupa, tapi tidak menghasilkan uang maupun aset yang sedemikian rupa untuk pengembalian kerugian negara. Ini penting sekali. Kemudian kelemahan kesimpulannya adalah kualitas sumber daya manusia, ya. Khususnya penegak hukum menjadi hal penting untuk penanganan korupsi. Tujuannya adalah bagaimana melakukan investigasi dan tracing atas kejahatan korupsi. Ini 3 kesimpulan ini menjadi pembaruan hukum yang saya sedikit konsen terkait ada hal yang baru. Ada hal yang baru yang memang harus saya sampaikan dalam forum diskusi sore ini. Ya, mungkin ini pembahasannya teman-teman kita bisa diskusi ringan aja. Biasanya teman-teman ini kan lawyer semua. Ini sebenarnya semacam kuliah hukum sebenarnya, ini tidak bicara case. Biasanya lawyer lebih pada pragmatis terkait penanganan korupsinya. Tapi bagaimana korupsi itu kita membangun paradigma yang baru, bagaimana aset negara yang dikorupsi bisa kembali dan orangnya tetap dihukum, itu yang menjadi konsennya sebenarnya. Saya kemarin dalam suatu forum saya menyampaikan bisa nggak dilakukan misalnya restorasi justice terhadap kejahatan korupsi. Tidak bisa, ini bukan perkara ringan. Nah, ini menjadi konsennya kita, ya teman-teman semua. Kira-kira kita diskusi. Ya, demikian mungkin paparan yang singkat, kurang lebih 1 jam. Teman-teman bisa kita saling diskusi, ya. Ya, kira-kira demikian moderator Mas Alif. Siap. Oke, terima kasih Bang Rusdin. Ini tema yang disampaikan dan materi yang disampaikan juga menarik sekali, ya, tentang pengembalian kerugian negara dibanding hukuman terhadap si pelakunya, gitu. Oke, mungkin kita untuk sesi pertama saya buka untuk 2 pertanyaan lebih dulu. Silakan, semua ada yang bertanyakan. Resen terlebih dahulu, silakan Bapak Ibu. Oke, wah, menarik. Ada Bapak John Bangun, silakan Pak John. Ya, terima kasih Pak Moderator. Baik Pak, perkenalkan selamat sore, saya dari Medan Pak, ya, Perwakilan Medan John Bangun, ya. Ingin sedikit berdiskusi sore hari ini. Saya menarik sekali topik sore ini karena memang inilah yang menjadi momok di tengah bangsa negara kita, ya, korupsi yang begitu merajalela di semua sendi kehidupan. Nah, yang saya mau pertanyakan begini Pak, langsung aja. Kan kita ketahui bersama bahwa
korupsi itu perbuatan yang sungguh-sungguh perbuatan yang sangat ekstraordinary ya, luar biasa sekali gitu. Tapi apakah kalau kita kaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, Pak, ini saya kira lebih sadis. Halo, ya Pak? Ya. Ya, lebih sadis lagi Pak sebenarnya daripada korupsi. Sebenarnya lebih sadis dan lebih menyeramkan gitu. Karena wujudnya bisa berbagai-bagai bentuk, bisa di dalam perusahaan lain, bisa kepada orang lain, dan yang payah untuk kita agak sulit untuk mengembalikan kembali keuangan negara yang sudah dirugikan ini. Nah, saya memberikan masukan ataupun mungkin sudah ada, saya nggak tahu Pak ya. Bagaimana kalau menurut Bapak ya, tadi tidak lebih parah sebenarnya TPPU ini dibandingkan korupsi sebenarnya ya, walaupun itu juga bagian dari korupsi sebenarnya. Yang kedua bagaimana kalau seandainya itu dibuat satu sistem seperti Bapak bilang untuk bisa mengembalikan keuangan negara ini, yaitu diperkuat atau semacam ada komisi atau undang-undang bolehlah dikatakan seperti itu, atau komisi memantau kekayaan pejabat negara ini Pak. Dia harus bisa membuktikan dengan pembuktian hukum terbalik kalau kekayaan yang dia peroleh itu benar-benar murni dari hasil kerja keras ataupun mungkin dari warisan segala macam. Kalau bisa tidak terbuktikan, dia sudah dikategorikan dengan korupsi Pak, begitu. Dan demikian ini bisa langsung dirampas kekayaan sesuai dengan undang-undang perampasan aset pejabat gitu, kembalikan kepada negara. Karena ini memang betul-betul sangat miris Pak kejadian ini. Karena kalau tidak ditindaklanjutin oleh pemerintah, dibuat satu undang-undang mungkin semacam kayak memantau kekayaan pejabat negara atau bagaimana istilahnya, tapi dengan sistem pembuktian hukum terbalik, dan demikian bisa kita buktikan bahwa memang kekayaan itu diperoleh dengan murni, legal atau tidak. Begitu. Nah ini saya kira dari saya itu aja Pak Rusdin. Makasih Pak. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sore Pak John. Sore, silakan dijawab langsung Bang. Baik, ini menarik memang. Tindak pidana korupsi itu biasanya akan diikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Tapi biasanya dibuktikan dulu pokoknya ya, apakah terbukti ada pelanggaran tindak pidana korupsinya. Tapi biasanya ini yang menarik. Ini saya kemarin diskusi dengan seorang ahli. Bisa dilakukan secara beriringan ya, baik tindak pidana korupsinya maupun tindak pidana TPPU-nya. Tapi dalam prakteknya biasanya yang akan dibuktikan dulu pidana pokoknya ya, pelaku tindak pidana korupsinya, baru diikuti TPPU. Kayaknya juntonya begitu. Memang kenapa saya konsen ada pengembalian kerugian negara itu, makanya ada tracing aset tadi. Tracing aset itu menjadi bagian ya, investigasi itu menjadi bagian, itu TPPU-nya digali Pak di situ Pak, untuk mengcover kerugian negara. Maka TPPU itu menjadi bagian tindak pidana korupsi setelah pokoknya terbukti. Biasanya akan diikuti begitu Pak John. Biasanya TPPU itu setelah pidana pokoknya terbukti, TPPU-nya akan tercover dengan sendirinya. Makanya ada PPATK, fungsi PPATK itu untuk meneliti salah satu penelusuran dana kemana arahnya, kan gitu loh. Tujuannya itu TPPU kan dari uang haram disamar-samarkan menjadi uang seolah-olah uang benar, kan gitu. Itu yang di tracing Pak. Tujuan pembaharuan hukum ini sebenarnya pembaharuan hukum menjadi temuan saya secara pribadi Pak. Ini salah satu tulisan saya, memang concernnya saya Pak. Jadi tracing aset, investigasi menjadi bagian bagaimana kita men-tracing aset terhadap TPPU-nya maupun tindak pidana korupsi menjadi satu kesatuan. Begitu Pak John. Baik Pak, makasih Pak atas informasinya. Sudah cukup Pak John, sudah cukup puas ya jawabannya? Sudah Pak, makasih. Berikan pada kawan-kawan lain lah, mungkin ada yang bertanya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya ada Bang Sanjaya di NTB, silakan. Di unmute dulu Bang. Kalau itu Manado Pak Ali. Siap, setelah ini ya. Siap. Nah. Assalamualaikum, selamat sore moderator, selamat sore Bang Waksekjen, Bang Rusdin. Sore. Selamat sore buat semuanya. Mas Pandi ya. Siap. Silakan Mas Pandi. Ya. Kita diskusi ini. Ya. Ini menarik sebetulnya Bang. Cuman kadang kita terkait
tindak pidana korupsi kita miris juga sih terhadap penegakan daripada APH ini Bang ya. Bukannya kita tidak mendukung, kita sangat mendukung sekali terkait dengan penindakan tindak pidana korupsi ini Bang. Namun yang kita sayangkan ini ini ada contoh case Bang. Boleh ini saya sampaikan untuk terkait dengan contoh case-nya Bang? Boleh, nggak masalah. Boleh, ya. Jadi ini ada semacam BLUD Bang ya. Ada semacam BLUD sekitar tahun 2018. BLUD ini dia mengalami banyak terkait dengan permasalahan hukum yang mana dilaporkan oleh masyarakat lah. Ada juga yang dilaporkan oleh beberapa lembaga sosial seperti LSM gitu Bang. Ya kan. Namun BLUD ini kebingungan nih Bang. BLUD kebingungan, akhirnya dia meminta kantor pengacara untuk mengirim proposal Bang. Untuk mengirim proposal, ya kan. Baru setelah itu terjadilah MOU antara BLUD tersebut dengan kantor hukum Bang. Ya kan. Dan terhadap permasalahan hukum yang dialami BLUD, ya kan, itu akhirnya alhamdulillah kelar Bang. Banyak yang kelar. Jadi MOU itu berlaku 2018 kan, ya kurang lebih terakhir seharusnya 2022 kemarin terakhir. Namun selang berjalannya waktu Bang, itu ada laporan dari masyarakat ya terkait dengan MOU daripada BLUD dengan advokat atau kantor hukum itu Bang. Jadi di situ dipermasalahkan ya kan terkait dengan MOU daripada BLUD dengan advokat. Itu dan prosesnya ditemukan perbuatan melawan hukum yang mana diindikasi terhadap MOU itu BLUD tidak mengetahui atau persetujuan daripada bupati. Padahal sudah jelas kan. Kalau kita mengacu sama PP terkait dengan BLUD itu kan yang berhak menjalin MOU ini kan cukup direktur Bang, tidak harus melalui persetujuan daripada bupati. Itu. Dan yang kedua, terindikasi ada perbuatan melawan hukum juga yang dilakukan oleh ini kantor hukum atau advokat tersebut sehingga bisa terjadilah MOU. Lah, yang jadi pertanyaan, Bang, apabila sudah melalui semua mekanisme bahkan terkait dengan PL penunjukan langsung terhadap kantor advokat tersebut yang mana dalam hal itu tunjukan langsung itu yang dilakukan oleh BLUD itu berdasarkan perbuk. Sedangkan nilainya itu tidak sampai 500 juta. Ya kan perbuk pada waktu itu. Sekitar perbuk 2016 itu yang dipakai karena kan 2018 terjadi MOU itu belum ada perbuk baru lagi. Jadi seperti itu, Bang. Dan apakah bisa ya kan di situ APH dinyatakan advokat tersebut dinyatakan dia telah melakukan perbuatan hukum padahal sudah sesuai mekanisme yang diminta oleh BLUD tersebut yang mana mekanismenya yang awal diminta untuk mengirimkan proposal, terus yang kedua MOU ya kan, terus yang ketiga ada yang namanya adendum itu, Bang. Jadi seperti itu, Bang. Oke, paham saya. Seperti itu. Karena apa? Kita miris sekali apabila penegakannya ini salah, ini akan
bisa juga akan menimpa kita semua ini Bang, yang mana kita semua juga selaku APH kan mungkin banyak atau ada di antara kita yang menjalin MOU juga dengan beberapa eh, apa instansi pemerintahan. Jadi seperti itu sih Bang. Begitu Oke, baik. pertanyaan dari saya Bang. Terima kasih. Baik, ini biasa kejadian yang kita temui di lapangan. Sepanjang sepengetahuan saya ya, saya juga pernah menjadi konsultannya Badan Layanan Umum di Jakarta, ex Bandara Kemayoran, ya, Siap. itu cukup besar ya. Jadi ada suatu, ini saya kasih satu contoh case sama. Jadi ada suatu case, suatu perjanjian dengan salah satu pihak. Perjanjian Ya. ini tolong diaudit, ya, tolong selesaikan permasalahan hukumnya terkait dengan perjanjian kerjasama antara BLU nama kalau Kemayoran itu DP3KK dulu namanya, yang dibawa naungan Keseknek, Kemenseknek dan Siap. sebagainya. Nah, saya pun menjadi konsultan hukumnya, ada proposal, sistemnya tender. Jadi sistem tender memang mekanismenya kita lakukan sedemikian rupa. Ketika sistem itu memang dipergunakan sesuai mekanismenya, saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah penunjukan terbaik sebagai konsultan hukumnya BLU. Apalagi ada aturan atau mekanisme yang mengharuskan ada kerjasama, kemudian ada dilakukan MOU, kesepakatan. Ketika kesepakatan itu dilakukan secara sah ya, tanpa melawan hukum, mekanisme kesepakatan sesuai dengan mekanisme adanya membuat suatu kesepakatan yang real menurut undang-undang, maka tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah sepanjang tidak ada pelanggaran hukum terkait dibuatnya kesepakatan atau penunjukan terkait kita sebagai konsultan hukum. Siap. Masalah persetujuan bupati menurut saya tidak ada. Contohnya, saya itu tidak ada persetujuan seknek yang membawahi BLU, Badan Layanan Umum di Kemayoran itu tidak ada. Adalah tugasnya daripada direksi langsung. Jajaran direksi bertanggung jawab itu terhadap Badan Layanan Umum yang diberi kewenangan oleh negara. Gitu. Termasuk Gelora Bung Karno sama pengelolaannya itu di bawah naungan seknek, apalagi Badan Layanan Umum Daerah. Ada mekanisme aturan yang kita harus lihat ketika melakukan kontrak dengan BLU, yang harus diperhatikan undang-undangnya yang lebih atas, kemudian peraturan daerahnya dan peraturan BLU itu sendiri. Sepanjang itu tidak dilanggar, maka tidak ada halangan untuk melakukan kontrak. Itu aja acuannya. Tentang nilai itu kadang-kadang penunjukan langsung di bawah 200 juta dulu, di bawah 200 juta masih boleh dipecah, kadang-kadang dipecah. Ya. Misalnya 2 kantor firma bisa aja masuk ke situ, 200 juta, nggak masalah penunjukan langsung. Tentunya mekanisme penunjukan langsung juga harus mengacu pada peraturan barang dan jasa, itu kan ada itu peraturan barang dan jasa bagaimana. Itu harus jangan kita keluar dari area itu yang harus diperhatikan. Kira-kira mungkin secara real sih, sepanjang kita memenuhi syarat ya, peraturan perundang-undangan, kontrak kerja itu tidak akan ada PMH kalau memang kita tidak ada pelanggaran. Kira-kira gitu, Mas Wandi. Harus diperhatikan itunya, perangkat hukumnya itu yang paling penting. Kalau bupati dan sebagainya, masalah laporan masyarakat udah biasa. Iya, itu dia Bang. Udah biasa. Yang perlu kita garis bawahi, kontrak kerja antar BLU dengan kantor advokat tidak boleh keluar dari rule-nya. Mekanisme aturan yang kita sepakati yang menjadi acuannya tidak boleh keluar dari situ. Ditunjuk langsung ataupun dalam sistem kompetisi ya, tender ya, itu sah-sah aja. Bersurat dari LSM sifatnya penunjukan langsung. Ya, penunjukan langsung sah-sah aja sepanjang mekanisme dilakukan dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Tidak boleh keluar dari itu. Ya, misalnya 200 juta, 500 juta di bawah itu boleh PL. Itu sah-sah aja sepanjang tidak ada pelanggaran hukum yang kita lalui dalam melaksanakan kontrak. Itu aja, Mas Fandi. Siap. Ya, nggak pedulilah dengan surat-surat itu kok. Surat-surat dari LSM itu biasa itu. Mereka cari-cari duit kecil aja itu. Ya, tapi ini sudah naik Bang laporannya, sudah penyidikan, cuman tinggal penetapan TSK aja yang belum. Nah, cuman di media memang dari
APH dari Kejaksaan sendiri menyatakan terindikasi ini eh, apa advokat menyalahgunakan wewenang. Nah, bahkan aneh Bang di berita itu Bang. Jadi di situ ya dia ngomong konsultan hukum bukanlah pengacara. Nah, itu yang saya heran. Jadi pada waktu itu saya sempat eh Bang, kita sempat adu argumen juga sama beberapa APH dari Kejaksaan. Saya tanya, dari mana saudara mengatakan konsultan hukum itu bukan pengacara? Padahal kita semua konsultan hukum, pengacara, itu sudah dilebur berdasarkan undang-undang tentang advokat. Saya ngomong gitu. Terus apa salah seorang pengacara bertindak sebagai konsultan hukum? Nah, padahal kan kita acuannya tetap acuan dari undang-undang tentang advokat itu, Bang. Ya, Undang 13 2003 jelas mengatakan advokat itu adalah konsultan hukum. Harus lari dari konteks itu. Namanya juga advokat, konsultan hukum memberikan namanya konsul. Orang mau apa aja boleh. Ya, mau konsul tentang hukum apapun bentuknya juga konsultan hukum disebut. Ya, itu hanya definisi aja sebenarnya. Hanya ya, masalah definisi aja. Nah, terkait tadi Mas Pandi, kalau mau kita kontrak dengan lembaga negara, contohnya misalnya dulu saya pernah menjadi konsultannya BUMN, Kementerian BUMN. Kita buat kontraknya sepanjang itu real, tidak akan jadi persoalan, ya. Siap. Ya Bang, kita bisa maju ke pertanyaan berikutnya. Siap, terima kasih. Siap. Terima kasih. Silakan Pak Andi Novrianto yang sudah resen terlebih dahulu. Silakan. Yang lainnya sampai jam berapa nih Mas Adi? Setelah ini ada satu lagi dari Sulut Bang. Pertanyaan dari Sulut dari Bang Eka. Oh ya, boleh. Maju. Ya, ada 2 pertanyaan lagi. Silakan Bang Andi. Halo, Assalamualaikum. Ya, Mas Eka. Mas Eka ya? Andi ya Bang. Oh Andi. Oh, dari Rio Bang. Sigandrong ya. Lama gak jumpa ya sama Abang ya? Siap Abang. Abang mau izin Abang mengenai topik tema kita hari ini kan pengembalian aset ya Bang ya? Ya, pembaharuan hukumnya di situ, pengembalian aset. Pembaharuan hukum. Gini Bang, kalau boleh usul karena kita ngerti dengan negara kita ini, kalau sudah mengenal sesuatu hal kepentingan yang berada di Dewan Senayan itu pasti akan dipersulit kalau bisa pun tidak masuk dalam program Prolognas. Cuma pada prinsipnya karena kita bagian dari struktur hukum atau pengawas hukum, khususnya organisasi IKADIN, ini usulannya Abang. Kita minta usul kepada DPP agar kiranya dapat melakukan silaturahmi ataupun konseling terhadap persoalan yang sudah berkembang sekarang untuk melakukan kunjungan ke Mahkamah Agung ataupun ke Kejaksaan yang notabene mengkedepankan azas kelayakan ataupun norma-norma hukum selayaknya yang berlaku terhadap korupsi. Sehingga kalaupun menunggu undang-undang perampasan aset atau apapun namanya, itu berarti kan nantinya ke depannya langkah-langkah suatu keputusan hukum bisa menjadi yuridis ataupun acuan dalam DPR menentukan undang-undang itu layak diperkuat, layak itu diterbitkan atau layak itu disahkan, Bang. Ya. Karena pada prinsipnya kalau ya mohon maaf Abang untuk di Riau sendiri, kalau ada kasus korupsi itu bukan momok yang menakutkan, Abang. Bagi pejabat di sini. Karena mereka berpikiran korupsi contohnya 10M dengan menjalankan hukuman menghabiskan waktu, membayar fasilitas cuma menghabiskan 2 atau 3M. Berarti masih ada sisa 7M untuk menikmatinya, Bang. Jadi kalau saran saya, dengan adanya silaturahmi ataupun pembahasan tentang hukum kepada Dewan Terhormat seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, setidaknya di dalam suatu keputusan mengenai korupsi, di situ sudah bisa diselipkan agar kiranya
dapat mengembalikan kerugian negara yang dituduhkan. Karena kita ada dalam satu putusan itu juga pernah ataupun sering diterbitkan menyita, memerintahkan. Hal itu yang semestinya kalau mungkin menjadi titik tolak kalau menunggu undang-undang perampasan aset, pesimis untuk saya pribadi mematakan itu bisa disahkan atau bisa untuk diusulkan, Abang. Begitu mungkin pertanyaan saya, Abang. Terima kasih. Baik, apa langsung saya jawab? Langsung Boleh aja. langsung dijawab, Bang. Baik, begini, Adinda Andi, si Siap. gondrong ganteng, ya. Tadi saya sudah sampaikan, semangat kita adalah bagaimana mengcover kerugian negara tadi, ya, Siap. dengan mengedepankan pengembalian keuangan negara. Salah satu yang saya sampaikan adalah bagaimana men-tracing aset, dan adanya materi pembaruan hukum kali ini menjadi catatan juga buat DPP, mungkin untuk memberikan masukan pemerintah, ya, apalagi ketua umum kita konsennya juga di korupsi, Pak Bang Magdir. Ini tulisan saya ini sebenarnya sebagian saya dapat dari bahan dari Bang Magdir ini. Ini sebenarnya banyak hal yang saya belajar dari beliau, tulisan beliau. Demikian juga Pak Todung juga konsen di tindak pidana korupsi juga. Tapi Pak Todung konsennya di hak asasi manusia, ya. Tapi Bang Magdir salah satu konsennya di situ. Memang ini menjadi suatu masukan ke negara. Pertumbuhan ekonomi, kemudian recovery ekonomi menjadi catatan penting untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi. Makanya tadi follow the suspect, jangan kamu bawa orang untuk dihukum di sini. Ya, bawalah uang itu, kembalikan uang negara, ya, kembalikan aset negara, ya, untuk mengcovery kerugian yang sedemikian rupa dialami oleh negara. Itu tujuan sebenarnya pembaruan hukumnya. Jadi stigmanya adalah, paradigmanya adalah merubah tadi itu, ya, merubah konsep primum remedium ke arah ultimum remedium, yang dengan catatan adalah hukuman adalah menjadi alternatif terakhir pilihannya. Itu konsep pembaruan hukumnya, ya. Perampasan aset itu udah diatur dalam KUHP, penyitaan udah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, tindak pidana pidana umum pun udah diatur, makanya ada penyitaan. Kenapa saya katakan ada penyitaan lebih awal? Untuk menjaga, ya, aset itu hilang. Dan juga kenapa pentingnya pelelangan lebih awal? Untuk menjaga nilai barang tidak turun. Karena untuk menutupi kerugian negara terkait tindak pidana korupsi ini. Jadi itu, Mas Andi, saya kira itu penting juga Mas Andi sampaikan untuk melakukan paling tidak konsolidasi dengan lembaga-lembaga negara, baik DPR, Kejaksaan, KPK, maupun lembaga pemerintah dalam konteks MA, Komisi Yudisial, dan sebagainya. Ini penting untuk memberikan masukan kepada penegak hukum dalam konteks bagaimana negara ini tidak dirugikan terkait tindak pidana korupsi. Terima kasih, Bang, jawabannya. Bang Andi sudah cukup, Bang? Cukup, Abang. Cukup. Penting, kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Untuk pertanyaan terakhir ya, Bang, satu lagi, Bang, dari Sulut. Baik. Dari Manado. Bang Eka, silakan. Selamat sore, Bang Rustin. Ya, Bang Eka, ya, lanjut. Selamat sore. Bang Rustin, sedikit sharing, mungkin minta arahan, karena kami dari Ikadin Sulut yang dalam hal ini membantu masyarakat tidak mampu, yang LBH-nya namanya Pos Bantuan Hukum Sulawesi Utara. Sekarang lagi membantu masyarakat tidak mampu, terutama para perangkat desa, Bang Rustin, yang sekiranya tidak dibayarkan oleh kepala desa tentang gaji mereka, yaitu siltap. Siltap itu kan diambil dari APBD, ADD, alokasi dana desa. Itu kan alokasi dana desa itu yang diketok oleh DPR, itu dari uang negara juga. Dalam hal ini sekaligus juga meminta arahan, karena ini menurut saya ini adalah salah satu tindakan korupsi, ada penyalahgunaan alokasi dana desa, karena banyak perangkat desa yang dipecat mendadak tanpa diberikan pemberhentian dan gajinya pun tidak dikasih. Yang mungkin tidak sampai perampasan aset, tapi mungkin ada gambaran tentang korupsinya, mungkin sekaligus arahan
Karena Posbakum Sulut, Pos Bantuan Hukum Setara sekarang lagi menangani masyarakat tidak mampu, yaitu para perangkat desa tersebut. Terima kasih hanya tersebut, Pak Rusdin. Baik, Mas Eka, ini kan terkait dengan perilaku korupsi, makanya saya bilang sampaikan tadi bahwa perilaku korupsi itu mulai dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, ya. Sepanjang itu namanya dana keuangan negara, maka harus bisa dipertanggungjawabkan sedemikian rupa. Tidak bisa hilang dari situ. Seberapa nilainya pun harus dipertanggungjawabkan secara real. Makanya ada audit di situ. Nah, hasil audit menjadi acuan apakah ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh pemakai anggaran dalam konteks desa ya, dana desa ya. Ada nggak penyalahgunaan kewenangan di situ? Atau ada penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power di situ? Baik lurahnya, desanya, kepala desanya, maupun perangkat desa lain terkait penggunaan itu. Sehingga orang lain menjadi korban dalam hal ini, pegawai-pegawai kecil, yang akhirnya mungkin mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam penggunaan dana desa itu, yang akhirnya mereka diberhentikan. Nah ini memang harus dibantu mereka itu. Yang harus Mas Eka dorong adalah meneliti, mencari tahu penggunaan dana itu sejauh mana dipertanggungjawabkan oleh desa. Ini kan dana negara, dana alokasi yang diberikan oleh negara untuk dipergunakan sedemikian rupa untuk pembangunan wilayah desa. Nah, tugas Mas Eka adalah sama teman-teman di sana adalah menelusuri, meminta, kan informasi publik kan terbuka ya. Undang-undang informasi keterbukaan itu kan penting juga, harus Mas Eka paham tentang itu. Untuk meminta informasi itu harus juga menggunakan landasan hukum yang kita pakai. Jadi jangan sembarangan meminta informasi kalau memang tidak paham dengan mekanisme untuk mendapatkan informasi. Apakah informasi itu bisa kita dapatkan secara terbuka atau memang melalui surat. Ini penting, karena ada informasi yang secara resmi dibuka, ada aja juga yang perlu kita mintakan. Nah, partisipasi dalam undang KPK, partisipasi masyarakat, itu menjadi bagian tugasnya kita, orang perorangan, ya, untuk mengawal ya para penegak hukum terkait dengan pelaksanaan undang-undang tindak pidana korupsi. Ada kewajiban kita semua mengawal itu, memberikan kontrol terhadap perilaku penegak hukum. Jadi tugas Mas Eka adalah bagaimana mencari informasi untuk membantu teman-teman yang terjolimi itu. Di satu sisi bagaimana memperjuangkan hak mereka untuk didapatkan haknya sehingga mereka bisa layak mendapatkan bantuan hukum dari Ikadin Posbakum Sulawesi. Kira-kira gitu Mas Eka. Baik, terima kasih atas arahannya Pak Rusdin. Silakan Pak Samlis. Terima kasih banyak Pak Moderator. Selamat sore, Assalamualaikum. Saya tidak bertanya, cuma tolong dibacakan SMS-nya aja ke beliau, masukan sebagai masukan. Oh, terima gitu. kasih. Siap, silakan. Jadi bahwa bagaimanapun baiknya suatu undang-undang kalau sumber daya manusia penegak hukumnya tidak melaksanakan dengan baik seperti apa yang diinginkan undang-undang itu sendiri, maka undang-undang itu tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, seharusnya lebih diutamakan adalah pencegahan korupsi. Ini yang paling penting dilakukan. Pencegahan ini perlu dilakukan dengan baik agar korupsi tidak terlaksana. Pak Samlis dari Kadin Kalimantan Utara. Ya baik, saya bisa menjawab itu sebenarnya. Tadi kalau menyimak tadi penyampaian saya, bahwa salah satu kendalanya kita adalah sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia dalam kaitan dengan penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah menjadi kendala besar. Khususnya saya menggarisbawahi terkait dengan tracing aset dan investigasi atas kejahatan korupsi ini yang paling utama, ya. Ini yang paling utama, memang sumber daya manusia harus ditingkatkan. Sangat minim kita di area itu. Saya sempat diskusi dengan Hakim Agung Mahkamah Agung, memang dia yang spesialis korupsi. Salah satu kendala kita adalah sumber daya manusianya masih perlu ditingkatkan. Itu betul Pak Sanelis. Ini menjadi concern saya juga terkait dengan penanganan korupsi ini. Karena kalau undang-undangnya udah baik, para pelaku penegak hukumnya tidak maksimal menjalankan undang-undangnya, percuma juga. Sebaik-baiknya undang-undang itu kalau para pelaku penegak hukumnya buruk juga, ya tidak akan maksimal juga hasilnya. Yang kita lihat sekarang ini. Nah, ini Pak Sanelis itu betul. Kemudian memang itu tadi dikatakan undang-undang pasal 6 dan pasal 7 terkait tugas dan kewenangan KPK itu jelas di situ, Mas Sanelis. Ya, bisa dibaca ya. Itu terkait pencegahan itu menjadi ada supervisi, ada penyuluhan, itu menjadi tugas pokok daripada mereka untuk mencegah korupsi jangan sampai terus berkembang. Itu betul. Saya lebih konsen dalam konteks penyuluhan dan sebagainya itu penting
untuk dalam konteks penyadaran masyarakat agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan keuangan negara. Kira-kira itu betul. Saya sepakat dengan itu. Itu menjadi concern saya juga. Itu saya bahas secara singkat aja tadi. Udah diatur dalam Undang-Undang pasal 6 dan 7 Undang-Undang KPK. Gitu, Pak Sanalis. Makasih. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Sanalis. Selamat sore Pak Samalis, terima kasih. Oke, terima kasih kepada narasumber dan para partisipan, para penanya hari ini. Masih ada pertanyaan nih Bang, satu lagi nih dari Pak Julius Lauli. Silakan Ya, Pak Yulius, ya. perkenalkan diri dulu Pak. Silakan Pak Yulius. Baik, terima kasih Pak Ketua. Materinya sangat luar biasa pada sore hari ini. Saya dari Nias, Pak. Oh baik, dari Nias jauh juga ya. Saya belum sampai ke Nias itu. Baru sampai Aceh saya. Nias masuk Sumatera Utara toh? Sumatera Utara, Pak. Oh, belum sampai ke Nias, tapi Sumatera Utaranya sudah. Siap. Mudah-mudahan ke depan bisa ke Nias, Pak. Saya diundang sama Pak Julius. Saya mau hadir. Siap. Jadi pembicara di sana di Nias. Boleh Pak, siap. Nah, jadi lanjut, Pak Julius. Siap. Yang menjadi pertanyaan kami di sini Pak, kebetulan saya juga lagi menangani case di perusahaan umum daerah di sini, Pak. BUMD. Iya, BUMD. Jadi kebetulan direkturnya itu terjerat kasus penyalahgunaan kewenangan pasal 3. Pasal 3. Biasanya pasal 2, pasal 3 itu pasti kenal lah. Siap. Jadi permasalahan begini Pak. Pada saat direkturnya masih menjabat, dia mengangkat honor menjadi PLT bendahara. Oke, secara regulasi Permendagri nomor 2 2017 itu kan tidak boleh. Ya. Jadi oleh karena itu kemudian direktur ini mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh direktur yang baru. Oke. Jadi kemudian PLT bendahara itu melakukan penggelapan uang perusahaan hampir 1 miliar. Jadi ditarik kembali direktur ini menjadi terjerat pasal 2 dan pasal 3, Pak. Karena kenapa pengangkatan PLT bendahara itu dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang ada. Jadi permasalahan ini Pak, kita minta pendapat ini. Mungkin ke depan bisa ini minta pendapat langsung kepada Bapak sebagai ahli. Bagaimana supaya untuk menangkal Pak status daripada direktur ini. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ini menjadi bagus ya permasalahan. Kenapa saya bagus katakan? Ada hal yang menarik. Menjabat, mundur, jadi tersangka. Kan gitu kan? Siap. Iya Pak. Menjabat, mundur, jadi tersangka. Ya. Siap. Ada peristiwa hukum yang kita benang merahnya adalah ada orang yang diangkat tanpa melalui mekanisme yang menyalahi prosedur mekanisme undang-undang. Betul Pak. Ya. Siap. Pada waktu dia diangkat, dia ada waktu menjabat. Ya. Pada waktu dia diangkat ada menjadi pejabat. Ini sebenarnya adalah secara administrasi, catat administrasi sebenarnya. Karena di korupsi itu ada namanya kesalahan administrasi maupun kesalahan tindak pidana korupsi. Ya. Ini harus dipisah. Makanya ada penyelesaian secara administrasi, masa ada diselesaikan secara pemberantasan tindak korupsi, pelaku tindak korupsi bisa dihukum. Gitu. Tapi dua-duanya bisa jalan juga. Ada penyidik, saya yang katakan, ada penyidik menyatakan bahwa ini adalah ada kerugian negara, tapi dalam konteks administrasi, ya, kesalahan administrasi. Ada perbuatan pidana, tapi bisa juga dihukum karena ada nilai kerugian di situ. Tapi secara administrasi bisa dikembalikan, selesai itu secara hukum privatnya, perdata. Selesai. Itu bisa nanti bisa dibaca terkait dengan hukum administrasi keuangan negara. Akan bersambung dengan ke situ. Kemudian dihubungkan dengan penyalahgunaan jabatan. Apakah pada waktu dia mengundurkan diri, ya, tindak pidana korupsinya itu pada waktu dia terjadi, dia masih menjabat atau setelah dia mundur? Setelah dia mundur, Pak. Karena artinya tidak ada kecocokan dengan bupati ini. Makanya direktur ini mengundurkan diri. Dan pada saat dia mengundurkan diri, serah terima jabatan, Pak. Semua prosesnya
sudah terlaksana, artinya dibuat berita acara dan dia diberhentikan dengan hormat. Nah, ini harus Begitu, diaudit. Ini butuh audit investigasi terkait tindak pidana korupsi ya. Yang namanya tindak pidana korupsi satu ya. Ada subjek hukum di situ, baik orang perorangan maupun badan korporasi, itu satu. Itu harus digarisbawahi. Ya. Kemudian ada perbuatan hukum yang dilarang. Nah, itu harus dipahami dulu itu. Kemudian ada nilai kerugian, ya. Ada nilai kerugian. Kemudian ada nilai kerugian dari sisi itu. Apakah itu menguntungkan orang lain, menguntungkan diri sendiri atau korporasi, harus dilihat dalam konteks itu. Kenapa saya katakan ada hubungan hukum secara langsung tadi? Tadi ketika dia menjabat, dia mengangkat orang catat prosedur sehingga orang melakukan tindak pidana korupsi. Secara real itu memang dia masih masuk ranah penyalahgunaan jabatan. Karena undang-undang korupsi itu kan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan ada itu. Nah, mungkin dia diturut sertakan terkait dengan diangkatnya orang sehingga terjadi tindak pidana korupsi. Itu tidak bisa ditangkal. Tidak bisa ditangkal itu. Hanya bagaimana kita meminimalisir, ya. Minimalisir bagaimana berargumentasi, apakah masih bisa kita berargumentasi hukum dalam konteks pembelaan, ya bisa aja terjadi. Ketajaman kita dalam menganalisis pisau, analisis investigasi kejahatan korupsi, mampu nggak kita mengupas itu? Unsur itu. Ketika kita mampu mengupas unsur tindak pidananya, dihubungkan dengan perilaku penyalahgunaan kewenangan, masuk atau tidak? Kita garis bawahi di situ, benang merahnya di situ. Makanya kenapa itu ditarik sebagai tindak pidana? Ada penyalahgunaan jabatan sebelumnya, sehingga ditarik dia sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Orang lain yang dia angkat cacat prosedur, yang kemudian melakukan secara tindak pidana, maka dia turut serta melakukan tindak pidana. Nah, kira-kira begitu, Mas Julius. Mungkin acara kita hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Bang Rusdin dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Legal Upgrade kali ini.